مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. S Kecamatan Tanjung Mas. Baiklah, pada siang menjelang sore ini kita berkumpul di kantor kantor urusan agama Kecamatan Tanjung Mas. Yang pertama sekali yaitu penyampaian tentang surat edaran mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah, dan salawat tetap kita hadiahkan kepada Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Penghulu KUA Kecamatan Tanjung Mas, yang kami hormati Bapak Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Tanjung Mas, Bapak dan Ibu JFU KUA Kecamatan Tanjung Mas, serta Bapak dan Ibu dan rekan-rekan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tanjung Mas. Sehubungan dengan terbitnya surat edaran yang pertama, yaitu surat edaran nomor 3 tahun 2021 dan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021, yang mana kedua-duanya mengatur tentang pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan. Kemudian beberapa waktu yang lalu telah terbit pula kembali satu surat edaran, yaitu surat edaran nomor 7 tentang pelaksanaan ataupun panduan pelaksanaan Idul Fitri tahun 2021. Adapun edaran nomor 7 tahun 2021 ini semenjak diterbitkan dan semenjak diinstruksikan oleh Kakanwil maupun Kakan Kemenak Kabupaten Tanah Datar kepada kita selaku apakah penyuluh, penghulu ataupun mubalik untuk mensosialisasikan SE nomor 7 ini pada masyarakat melalui mimbar, melalui media dan lain segala macamnya. Dan alhamdulillah bagi kita yang berkiprah di bulan Ramadan menjadi penceramah telah disampaikan di beberapa tempat ibadah. Begitu juga dalam hubungan lintas sektoral di waktu pembagian zakat konsumtif dari BAS juga telah disampaikan SE nomor 7 tahun 2021 tentang panduan pelaksanaan Idul Fitri. Adapun hal ini kembali kita sampaikan hari ini ataupun kita ulangi kembali supaya tidak ada kesimpang siuran ataupun keraguan-raguan di masyarakat kita. Sebagaimana yang kita ketahui dari grup Salingka Tanah Datar, bahwasanya pada hari ini adalah pengumuman zona bagi kabupaten kita. Dan akibat dari status ataupun zona dari kabupaten kita, sehingga beberapa agenda tentang pelaksanaan Idul Fitri pun tertunda, seperti pelaksanaan sholat Id di lapangan Gumarang itu telah dibatalkan oleh Bupati ke Tanah Datar sendiri. Tetapi untuk hal yang lebih baiknya dan menggembirakan bagi kita, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri tetap diperbolehkan di masjid ataupun di musola ataupun di lapangan, kecuali di lapangan Gumarang secara ataupun dalam skop kabupaten. Namun di dalam SE nomor 7 ini tetap mengacu kepada beberapa item yang terdiri dari 7 item. Namun hal ini kita simpulkan saja. Yang pertama yaitu diawali dari malam takbiran. Malam takbiran Idul Fitri apabila dilaksanakan di rumah ibadah cukup diikuti oleh 10% dari jumlah total jamaah masjid tersebut. 10%? Ya, 10%. Kemudian kegiatan takbir keliling ditiadakan sama seperti tahun sebelumnya, dan kegiatan takbiran dapat disiarkan melalui ataupun secara virtual di masjid maupun mushola ataupun melalui media yang kita miliki. Masuk kepada pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah di daerah yang mengalami tingkat penyebaran COVID tergolong tinggi ataupun sedang sesuai dengan per zona masing-masing daerah, apakah zona merah ataupun zona oranye. Zona merah dan zona oranye
Yang ini juga didukung dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas lainnya. Itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Tetapi bagi zona kuning boleh melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah-rumah ibadah, di lapangan, dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat, seperti membawa perlengkapan masing-masing dari rumah yang diawali dengan wudhu, kemudian cek suhu tubuh, dan bagi saudara-saudara kita yang telah berusia melalui perjalanan jauh ataupun dalam masa pemulihan sehabis sakit ataupun bagi lansia, itu tetap tidak dianjurkan mengikuti sholat id secara berjamaah. Bagi kita selaku pengurus masjid ataupun panitia Idul Fitri, untuk mengingatkan kembali kepada khatib Idul Fitri, waktu maksimal untuk pelaksanaan Idul Fitri khutbah Idul Fitri adalah selama 20 sampai 25 menit. Hanya itu waktu untuk pembatasan demi pencegahan kerumunan dan berlama-lama di dalam suatu kerumunan. Sebab kalau kita lihat dasar dari himbauan ini, karena begitu tingginya dan begitu cepatnya perkembangan COVID-19 dalam 2 hari ataupun 3 hari ke belakang, maka perlu dilakukan suatu tindakan dalam kenyamanan dan keamanan untuk melakukan ibadah di keseharian bagi kita semuanya. Kemudian dengan protokol kesehatan yang ketat yang kita mulai dari diri pribadi, keluarga, masyarakat, mudah-mudahan ikut mempercepat pemutusan mata rantai dari COVID ini dan kita pun kembali kepada keadaan normal dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, kepada Bapak Penghulu maupun Bapak Penyuluh serta Bapak dan Ibu dan rekan-rekan penyuluh agama Islam untuk terus mensosialisasikan secara verbal sampai masuknya Idul Fitri nanti, yang lebih kurang tinggal 3 hari lagi. Dan insya Allah pada hari Rabu kita telah masuk ke malam takbiran. Mudah-mudahan dengan mematuhi apakah himbauan dari Pemda, himbauan dari Tim Gugus, himbauan dari Majelis Ulama, dan surat edaran Menteri Agama 03, 04, dan 07 pada tahun 2021 ini dapat memberikan arahan kepada kita bersama dan masyarakat dalam pemutusan mata rantai COVID-19. Demikian penyampaian surat edaran ini agar menjadi perhatian bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.